penuntun saat teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta. Minggu, 16 Juli 2023. Judul renungan yang terhilang dicari. Diambil dari kitab Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih dari sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Dalam buku berjudul 4 Reasons Why Churchgoers Leave Their Church, tulisan Dr. Richard J. Krieger, dia melakukan penelitian kepada 1000 gereja selama 10 tahun tentang alasan jemaat meninggalkan gereja. Dan dia menemukan bahwa ada 4 alasan utama yang mencakup 91% dari alasan-alasan yang ada. Pertama, unsolved conflict atau konflik yang tidak diselesaikan dalam gereja. Kedua, gossip. Ketiga, no teaching. Tidak adanya pengajaran yang kuat dan mendasar. Keempat, unhospitality atau ketidakramahan kepada jemaat yang baru dan jemaat yang hadir. Ternyata persoalan fasilitas gereja, alat musik dan band tidak menjadi alasan utama jemaat tidak bertahan dalam sebuah gereja. Persoalan yang nyata adalah berkaitan dengan ketaatan firman Kristus dan sikap dalam berelasi dalam lingkungan gereja. Konteks nas hari ini adalah 3 perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk menjawab sungut-sungut dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka mengeluhkan akan keberadaan orang berdosa yang diterima oleh Tuhan Yesus, sebab keberadaan orang berdosa dipandang tidak pantas berada dalam komunitas mereka. Sesuai nas hari ini, perumpamaan pertama yang dikatakan Tuhan Yesus berbicara tentang domba yang hilang. Perumpamaan yang terdiri dari 3 babak. Pertama, domba yang terhilang dari komunitas dan dicari oleh sang gembala. Kedua, sukacita dari gembala saat menemukan domba itu. Ketiga, sukacita yang dibagikan oleh kepada sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya. Pesannya adalah, pendengar perlu memiliki kesungguhan hati dalam mencari dan menerima yang terhilang dengan sukacita untuk kembali dalam komunitas. Seperti penerimaan dan sukacita di sorga atas kembalinya orang berdosa yang bertobat. Pendengar perlu membangun sikap hati yang benar, yaitu penuh belas kasihan kepada yang terhilang dan membangun sikap penerimaan dengan penuh sukacita kepada yang terhilang itu. Persoalan terbesar dari terhilang jemaat terkadang bukan hanya datang dari mereka yang tersesat oleh daya tarik dunia, tetapi juga sikap dalam komunitas orang percaya. Seperti penelitian di awal renungan, gereja perlu untuk membangun komunitas yang penuh kasih dan penerimaan. Bersama-sama dewasa dalam menghadapi berbagai konflik, meninggalkan kebiasaan dalam bergosip, tidak membicarakan sesamanya di belakang. Sebaliknya perlu membangun sikap keterbukaan dan keramahan satu sama lain. Menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan dan gaya hidup yang kuat dalam komunitas orang percaya. Sehingga jiwa-jiwa yang membutuhkan Kristus menemukan kasih dan penerimaan Kristus dalam komunitas orang percaya. Milikilah hati seperti gembala agung yang mencari dan menemukan yang terhilang dengan penerimaan dan penuh sukacita. Kiranya Tuhan memampukan kita.